Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendengar semua keluh kesah permasalahan tentang pertanian yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Yang itu judul laporan KKL saya yaitu upaya Dinas Pertanian dalam mengendalikan hama pada lingkungan hidup pertanian masyarakat. Berikut saya tampilkan sedikit cuplikan wawancara kemarin. Apa saja unsur yang terkandung ini? Tapi dia bagaimana cara mengolahnya? Itu ditunjukkan. Jadi sekian saja wawancara kita. Terima kasih atas waktunya ini. Berikut yang pertama, program kerja lembaga dalam Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan BP3K Kecamatan 10 Kota Singkara. Yang pertama, programnya penguatan sistem penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani, penguatan kelembagaan dan kemampuan petugas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian. Yang keempat, perbaikan pelayanan informasi dan teknologi untuk petani. Yang kelima, penguatan dan lingkungan kebijakan dan manfaat. Masalah dan tanggapan dari pihak lembaga. Pertama, pupuk bersubsidi dari pemerintah yang jumlahnya berkurang pada beberapa bulan. Melalui kelompok tani, lembaga BP3K Kecamatan 10 Kota Singkara melakukan pendataan melalui kelompok tani, pendataan lahan pertanian sehingga pupuk yang dibagikan sesuai dengan besar lahan pertanian. Yang kedua, kemampuan petani dalam pemanfaatan teknologi berkurang. BP3K Kecamatan 10 Kota Singkara memberikan penyuluhan dan praktek langsung yang di lapangan agar para petani bisa langsung menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga apabila ada yang tidak diketahui cara penggunaan teknologinya, masih bisa ditanyakan langsung kepada BP3K Kecamatan 10 Kota Singkara. Yang ketiga, petani tidak memperhatikan limbah yang dihasilkan. Lembaga menganjurkan bahwa limbah tersebut dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos dan pakan ternak. Keempat, petani mengeluhkan adanya serangan hama yang menyebabkan gagal panen. Petani diharapkan dapat membersihkan lahan pertaniannya secara rutin, dapat mengganti varietas sesuai dengan musim. Apabila tidak memungkinkan baru penggunaan pestisida dianjurkan. Selanjutnya, kajian teori. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Konsep pertanian. Pertanian adalah kegiatan produksi biologi yang berlangsung di atas sebidang tanah atau lahan dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah atau lahan yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Selanjutnya, hama. Hama adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman yang dapat menimbulkan kerugian. Para petani secara garis besar, hewan yang dapat menjadi hama dapat dari jenis serangga, moluska, tungau, tikus, burung, atau mamalia besar. Mungkin di satu daerah hewan tersebut menjadi hama, namun di daerah lain belum tentu menjadi hama. Selanjutnya, pestisida. Yang dimaksud dengan pestisida adalah semua jenis zat kimia, bahan lain, serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, memberantas rerumputan, mematikan daun, dan mencegah
pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk, memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Berikut hasil wawancara saya kemarin. Dinas Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan BP3K Kecamatan 10 Koto Singkarak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dipakai secara bersama melalui kelompok tani yang bertanggung jawab atas fasilitas yang dipakainya kepada Dinas Balai Penyuluhan Pertanian tersebut. Seperti yang kita lihat, dalam bertani pasti ada saja gangguan dan kerugian yang diperoleh oleh para petani seperti hama, penyakit tanaman, gangguan binatang, kurangnya ketersediaan air yang berakibat langsung terhadap gagalnya hasil panen. Sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh lembaga berupa pengendalian pemindahan secara serentak, mulai dari sanitasi lahan, pengendalian dengan sistem alami, penggunaan pestisida baik yang nabati maupun kimia sebagai alternatif terakhir. Bahkan BP3K Kecamatan 10 Koto Singkarak juga menyarankan mengganti varietas tanaman dengan komuniti lain atau bisa dikatakan dengan varietas yang tahan terhadap serangan hama. Hama tanaman padi tidak akan meledak sepanjang musim dan peningkatan populasinya hanya terjadi pada musim hujan. Pada musim kemarau, populasi hama misalnya mereng coklat cenderung rendah, kecuali pada musim kemarau yang banyak hujan atau di daerah cekungan. Dari semua upaya yang dilakukan oleh lembaga, pihak petani sendiri tidak terlalu merespon usaha yang telah dilakukan oleh BP3K Kecamatan 10 Koto Singkarak. Dari serangkaian upaya tersebut, lembaga telah memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara penggunaan pupuk, menjaga tanaman, penggunaan pestisida yang baik, sehingga semua upaya yang dilakukan tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Untuk itu, diharapkan partisipasi petani agar dapat memaksimalkan solusi dari permasalahan yang timbul. Selanjutnya, penggunaan pestisida yang berlebihan akan berdampak kepada lingkungan yang langsung dirasakan berupa hewan yang dapat melawan atau memakan hama tersebut ikut mati. Dampak pestisida yang pertama, bila seorang ibu menyusui memakan makanan dari tumbuhan yang telah tercemar pestisida, maka bayi yang disusuinya menanggung risiko yang lebih besar untuk teracuni oleh pestisida tersebut daripada sang ibu. Yang kedua, konsentrasi pestisida yang tinggi dalam air dapat membunuh organisme air yang diantaranya ikan dan udang. Sementara dalam kadar rendah dapat meracuni organisme kecil seperti plankton. Selanjutnya, adanya kemungkinan munculnya hama spesies baru yang tahan terhadap takaran pestisida yang diterapkan. Kesimpulannya, dari wawancara di atas bahwa posisi petani sebagai pelaku utama dan perilaku usaha berada dalam keterbatasan dalam akses informasi, teknologi, modal, pemasaran, dan kelembagaan. Yang kedua, program penyuluhan, koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan berdasarkan kepentingan petani. Yang ketiga, penggunaan pestisida yang harus dibatasi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku agar tidak berdampak pada lingkungan. Yang keempat, petani dapat mengganti varietas berdasarkan musim agar mengurangi terjadinya serangan hama. Selanjutnya, limbah padi dapat kembali diolah menjadi kompos dan pakan ternak. Sekian saja pemaparan hasil wawancara saya kemarin. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.